Penyadapan Australia dan sikap Rusia bela mati-matian Indonesia. Terbongkarnya skandal penyadapan terhadap Presiden Jokowi menyulut emosi Presiden Rusia dan hubungan Indonesia-Australia kembali mengalami ketegangan. Sebuah situasi yang sebenarnya sangat disayangkan ketika dua negara ini sedang berada dalam hangatnya persahabatan sebagai tetangga. Ketika PM Australia Anthony Albanese terpilih, ia pun memilih Indonesia sebagai negara yang pertama ia kunjungi sebagai kepala pemerintahan. Namun hubungan tersebut akhir-akhir ini berada di titik terendah lagi setelah pemerintah koalisi liberal pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese diam seribu bahasa terhadap isu penyadapan yang dilakukan atas perintah sekutu mereka. Publik negara Australia pun terpecah. Ada yang mengecam terutama dari pihak oposisi yang melihat seharusnya Indonesia didekati sebagai mitra strategis tetangga terdekat dari utara, pemimpin ASEAN dan juga negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia selain China dan Rusia. Pendapat pertama ini datang dari akademisi kritis dan juga pendukung partai oposisi yakni Partai Buruh. Sikap pemerintah Australia ini menunjukkan bukti bahwa Australia bukanlah partner yang setara dalam diplomasi. Bukan pula tetangga yang baik, tetapi Australia adalah wakilnya polisi dunia Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Tanggapan PM Australia yang cenderung menganggap peristiwa ini sebagai kewajaran adalah juga bukti bahwa Australia bukanlah Asian-looking country, tetapi orang barat yang tinggal di kawasan selatan. Senator Rusia berkata bahwa ini bukti bahwa masih ada kecurigaan yang besar terhadap Indonesia yang dianggap mengancam Australia di benak pengambil kebijakan di negeri kanguru itu. Tetapi tentulah mereka tidak tahu bahwa sikap itu justru merugikan mereka. Kepentingan Australia terhambat pada pemerintah Indonesia menerima bantuan dari Rusia yang berani keras dalam isu penyadapan ini misalnya. Kepentingan yang lain adalah kepentingan dagang. Indonesia adalah pasar utama peternak Australia ketika Kementerian Pertanian membatasi kuota impor daging peternak. Australia mengalami kerugian yang besar. Kepentingan Indonesia yang paling besar dengan Australia adalah masalah stabilitas dan dukungan politik dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua. Isu Papua adalah isu yang mudah bagi pemerintah Australia untuk dijadikan kartu traf penting yang bisa dimainkan dalam perundingan penting dengan Indonesia. Bisa dikatakan isu Papua inilah yang menjadi ganjalan utama bagi Indonesia dalam perundingan internasional. Di mana sikap pemerintah Indonesia yang menggalang kekuatan bersama negara lain, salah satunya Rusia yang juga ikut andil dalam kasus penyadapan ini, patut diapresiasi. Di mana kasus ini harus dikapitalisasi agar menjadi concern bersama dunia internasional untuk mendesak pemerintah Australia dan juga sekutunya tidak hanya berkata halus di meja diplomasi namun menelikung di luar. Presiden harus turun tangan untuk mendesak pemerintah Australia meminta maaf dan jika tidak, Indonesia berhak melakukan apa saja terhadap Australia sebagai reaksi keras akan masalah ini. Aksi tersebut diapresiasi oleh pemerintah Rusia. Reaksi dan juga penyadapan ini harus pada level presiden, bukan pada level Menlu apalagi juru bicara. Presiden juga sampai dikritik hanya berani pada isu pribadi ketimbang isu publik yang menyangkut kedaulatan negara. Informasi rahasia yang dibocorkan konsultan Badan Keamanan Nasional Australia bahwa terdapat 90 negara termasuk Indonesia yang disadap oleh Badan Intelijen Australia sontak memunculkan indikasi bahwa Indonesia adalah sasaran penyadapan. Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Letak geografisnya amat strategis. Indonesia tumbuh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Pihak asing selalu ingin tahu lebih dulu atas berbagai hal yang terjadi di Indonesia, termasuk berbagai kecenderungan yang bakal terjadi. Mantan petinggi Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI menyatakan bahwa Indonesia memang menjadi sasaran penyadapan oleh berbagai kalangan asing karena Indonesia sangat strategis. Apalagi dia menilai saat ini merupakan era perang teknologi. Bangsa yang unggul dalam teknologi, termasuk teknologi penyadapan, bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Perwira tinggi di Direktorat B Urusan Luar Negeri BAIS TNI itu menyatakan perlu kemampuan untuk melakukan pengamanan dan menyangkal penyadapan. Kita juga mesti mampu untuk melakukan jamming dan mengganggu komunikasi pihak yang menyadap.
Ia menceritakan, sewaktu era pemerintahan Presiden Soeharto, pengamanan terkait pembicaraan rahasia dan penting seorang kepala negara dilakukan oleh BAS TNI. Ia tak tahu apakah ini masih berlaku seperti itu.